fiber optik. Halo guys, perkenalkan nama saya Pergi Ramadhani. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa itu fiber optik. Yuk kita cari tahu apa itu fiber optik. A few moments later. Halo Kak, mau tanya, tahu gak sih apa itu fiber optik? Jadi, fiber optik itu adalah media transmisi sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil daripada sinyal rambut. Fiber optik ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahayanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih 120 mikrometer. Cahaya yang ada dalam optik tidak keluar karena emisi gas kaca lebih besar daripada emisi gas udara. Karena laser mempunyai spektrum yang lebih sedikit. Karena transmisi sinyal optik sangat tinggi, sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Jadi gitu ya Kak, pengajaran tentang fiber optik. Sebelumnya terima kasih telah menjelaskan pengertian fiber optik. Nah, jadi gitu ya guys, pengertian dari fiber optik. Sekarang kita cari kekurangan dan kelebihan fiber optik. Ikutin terus ya. A few inches later. Jadi apa kelebihan dari fiber optik? Kelebihan dari fiber optik adalah kecepatan laju data sangat tinggi, bisa mencapai 1000 Mbps. Mampu mengirimkan sinyal lebih jauh tanpa harus menggunakan alat penguasa sinyal. Material kabel lebih awet dan tahan terhadap gangguan kondisi lingkungan seperti panas dan kelembaban udara. Kekebalan terhadap gangguan gelombang elektromagnetik dan radio karena tidak membawa arus listrik sama sekali. Memiliki bandwidth yang cukup besar, yaitu bisa mencapai 1 GB per sekon. Tidak berkarat dan tidak mudah terbakar karena materialnya merupakan serat kaca dan bukan termasuk konduktor. Proses instalasi lebih mudah karena lebih fleksibel dan ukurannya pun lebih kecil. Oh jadi gitu ya kelebihan dari fiber optik. Sebelumnya terima kasih ya Kak. Berarti kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Yuk kita cari kekurangan dari fiber optik. 2 hours later. Kak, tahu gak apa kekurangan dari fiber optik? Oh, kalau untuk kekurangan dari fiber optik sendiri, proses instalasi cukup mahal dibandingkan dengan jenis kabel lain karena menggunakan alat khusus dan perangkat elektronik yang cukup mahal. Kemudian koneksi khusus dalam menangani kerusakan harus mengerti menggunakan alat-alat khusus fiber optik. Dengan demikian, penambahan biaya. Kemungkinan masih adanya loss data pada jarak yang sangat jauh sehingga diperlukan repeater untuk mengurangi terjadinya loss. Instalasi dan maintenance menggunakan tenaga ahli. Kabel fiber optik menggunakan gelombang cahaya untuk mentransmisikan data, maka kabel jaringan jenis ini tidak dapat diinstal dalam jalur yang berbelok secara tajam atau mundur. One eternity later. Halo guys, kita lanjutkan pencarian kita tentang jenis-jenis fiber optik. Ikutin terus ya. Halo Kak, mau tanya Ya. apa sih jenis-jenis fiber optik? Nah, untuk jenis fiber optik itu ada dua. Yang pertama, single mode yang memiliki arti mempunyai inti yang lebih kecil berdiameter 0,0035 inch atau 9 mikron dan berfungsi mengirimkan sinar laser inframerah. Panjang gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Yang kedua, ada multimode mempunyai inti yang lebih besar berdiameter 0,0025 inch atau 62,5 inch mikron. Berfungsi mengirimkan Nah, itu jadi jenis-jenis fiber optik. Selanjutnya kita akan cari prinsip-prinsip fiber optik. Terus ikutin kita ya. A few moments later. Kita sudah berada di sini bersama Kang Yusuf. Kita akan sedikit tanya-tanya tentang prinsip dasar fiber optik. Nah, salah satunya yaitu bekerja dengan menggunakan sumber cahaya yang unik
mempunyai kecepatan yang tinggi yang dapat dibelokkan dan disebut juga refleksi internal total. Udah segitu. Ya segitu. Terima kasih ya. Ya. Nah, jadi itu ya guys prinsip dasar fiber optik. Selanjutnya kita akan cari lagi tentang fiber optik. Ikutin terus ya. Nah, jadi di sini kita akan memberitahu kalian apa saja material fiber optik. Yang pertama ada jenis konektor, ada fiber konektor atau FC, dan juga ada subscriber konektor, ada straight tip, dan yang terakhir ada Lucian atau little konektor atau yang biasa disebut konektor kecil. Dan ada juga perangkat pasif fiber optik yaitu 2,000 years later. Splitter, join box, dan OTB. OTB bisa juga disebut optical terminal box. Jadi setelah itu kita akan membahas tentang alat kerja fiber optik. Yang pertama passion splicer, yang kedua striper, Yang kedua, media converter. Yang ketiga, optical network unit. Yang keempat, ada passive optical network. Yang kelima, ada gigabyte passive optical network. Keenam, ada gigabyte LR passive optical network. dan yang ketujuh optical fiber identifier, dan yang terakhir visual fault locator. The next day. Nah, jadi di sini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara penyambungan kabel FO menggunakan fusion splicer dan penyambungan kabel FO secara manual. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah penyambungan kabel FO menggunakan fusion splicer. Yang pertama dibutuhkan adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah fusion splicer, clipper, wiper, cutter, tisu dan alkohol, protectant slip, dan kabel FO 6 core. Dan langkah-langkah penyambungannya adalah yang pertama, siapkan kabel fiber optik 6 core. Yang kedua, kupas kulit luar kabel fiber optik dan sesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, kupas tube fiber optik dengan panjang kupasan sesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang keempat, kupas pelindung atau cladding core fiber optik sesuaikan dengan kebutuhan. Yang kelima, bersihkan core dengan tisu yang dibasahi dengan alkohol 90% atau alkohol 70%. Yang keenam, potong ujung core fiber optik dengan clipper. Yang ketujuh, pasang protection slip atau termopit sebelum penyambungan fiber optik. Dan yang kedelapan, masukkan kedua ujung core fiber optik di splicer untuk proses penyambungan kabel fiber optik. Dan yang terakhir adalah letakkan protection slip di bagian fiber optik yang sudah disambungkan dan panaskan melalui pemanas yang terdapat di splicer. Ini adalah ilustrasi hasil penyambungan fiber optik. Dan selanjutnya adalah penyambungan kabel FO secara manual. Yang pertama, yang dibutuhkan juga alat dan bahan. Stripper, wiper, pas konektor, cutter, tisu dan alkohol, adapter konektor, kabel FO 6 core. Langkah-langkah penyambungannya yaitu yang pertama, siapkan kabel fiber optik 6 core. Yang kedua, seperti biasa, kupas kulit luar kabel fiber optik dan sesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, kupas tube fiber optik dengan panjang kupasan sesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, kupas pelindung atau cladding core fiber optik sesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang kelima, bersihkan core dengan tisu yang dibasahi dengan alkohol 90% atau 70%. Yang keenam, potong ujung core fiber optik dengan clipper. Yang ketujuh, pasang pas konektor pada ujung core fiber optik. Yang kedelapan, masukkan kedua ujung fiber optik yang sudah terpasang pas konektor pada adapter SC. Dan inilah ilustrasi penyambungan fiber optik secara manual. Nah, dan untuk terminasi kabel FO dengan fusion splicer akan dijelaskan oleh Kang Faisal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang terminasi kabel FO dengan fusion splicer.
Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kemudian splicer, striper, cleaver, cutter, tisu dan alkohol, protection slip, kabel FO 6 core, pigtail, dan cord. Langkah-langkah terminasi fiber optik. Yang pertama, siapkan kabel fiber optik 6 core. Yang kedua, kupas kulit luar kabel jaket. Kabel fiber optik sesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, kupas kabel clothing fiber optik dengan panjang kupasan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, kupas pelindung clothing fiber optik sesuaikan dengan kebutuhan. Kelima, bersihkan core dan tisu yang dibasahi dengan alkohol 90% atau 70%. Yang keenam, potong ujung core fiber optik dengan cleaver. Yang ketujuh, pasangkan protection slip atau thermofit sebelum penyambungan fiber optik. Yang kedelapan, ikuti langkah 1-6 untuk pigtail yang akan disambungkan dengan ujung kabel fiber optik. Yang kesembilan, letakkan ujung kabel fiber optik dan ujung pigtail pada cleaver untuk proses penyambungan, dan setelah selesai letakkan protection slip pada bagian sambungan dan panaskan. Yang terakhir, ini ilustrasi terminasi fiber optik. Itulah terminasi kabel FO dengan mesin splicer. Nah, jadi itu penjelasan materi tentang fiber optik. Ada kekurangan, kelebihan, dan jenis-jenis. Ada juga cara penyambungan dengan mesin slicer, dan ada juga cara penyambungan dengan manual. Ada juga penjelasan tentang FTTX, jenis-jenis FTTX, dan masih banyak lagi. Nah, jadi itu dia yang bisa kelompok kami jelaskan dalam video ini tentang materi fiber optik dan lainnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.